Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dan 9. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9, beginilah firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Setelah Rasul Petrus menasihati supaya tidak khawatir, sekarang supaya punya kesadaran, sadar. Nah, ingat, pembaca surat Petrus sedang menderita. Dan pada waktu menderita kadang-kadang itu mudah, kalau sedang menderita mudah goyah imannya. Tetapi Rasul Petrus menasihati, sadarlah dan berjaga-jagalah, siap sedia. Jadi sadar, healing, kemudian berjaga-jaga, siap, katanya, menghadapi lawan. Kata apa? Di situ ditulis, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ingat ini, orang-orang Kristen pada waktu itu dikejar-kejar oleh pemerintah Roma yang mungkin ada yang bersembunyi, lalu dicari-cari, kalau ketemu bisa dianiaya, bahkan sampai dihukum mati. Jadi seperti singa ya, dan iblis memakai mereka. Nah, kalau sampai menderita, jadi iblis memakai penguasa Roma untuk menganiaya orang Kristen, sehingga orang Kristen teraniaya, menderita, dan karena penderitaan itu ada kemungkinan lepas imannya. Tapi Rasul Petrus menasihati, sadar, berjaga-jaga setiap saat, karena kalau menderita itu mungkin kamu bisa goyah imanmu. Dan iblis mencari-cari, katanya di sini, mencari-cari siapa saja yang dapat ditelan. Makanya harus siap, berjaga-jaga dan sadar. Dengan pikiran yang sadar, nanti bisa membedakan ini dari iblis, ini dari Tuhan, apa yang kita hadapi. Lawanlah, katanya ayat yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi tetap beriman kepada Tuhan, seperti ayat yang sebelumnya tadi, Tuhan yang memelihara kamu, mesti beriman penuh bahwa Tuhan menjaga. Dengan iman teguh kita melawan godaan-godaan yang dilakukan iblis seperti singa tadi. Tentu saja iblis memakai orang, memakai situasi tertentu, memakai benda-benda, memakai kekayaan misalnya, memakai penderitaan, memakai tekanan dari penguasa, mungkin seperti itu. Tapi dikatakan melawan, itu perlu dilawan ya, bukan defense saja, bukan mempertahankan, tapi perlu menyerang, perlu melawan. Nah, kemudian sebab, ada alasannya, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Rupa-rupanya penderitaan ini sudah melebar ke seluruh kekaisaran Roma. Jadi orang Kristen di bawah kekaisaran Roma menderita. Jadi lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab saudara-saudara yang lain juga begitu. Saudara-saudara lain juga siap ditelan oleh iblis melalui penguasa Roma itu. Lalu katanya, makanya lawanlah, jangan defense saja. Sadar, berjaga-jaga, berusaha keras melawan.
Nah, kembali lagi kalau menderita itu kemungkinan lepas dari iman itu agak 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 besar ya kemungkinannya. Oleh karena itu mesti sadar, berjaga-jaga, dan melawan dengan iman yang teguh. Penderitaan dipakai oleh iblis untuk berusaha melepaskan kita dari iman kita kepada Tuhan Yesus. Tapi Rasul Petrus menasihati, sadar, berjaga-jagalah, lawanlah dengan iman yang teguh. Mari kita mempertebal iman kita, tentu saja dengan mendengar firman Tuhan dan menerapkannya, merenungkan firman Tuhan, lalu menerapkan. Itulah berjaga-jaga dan sadar. Hanya firman Tuhan saja yang bisa mengalahkan iblis. Seperti Tuhan Yesus sendiri pada waktu digodai iblis selalu berkata firman Tuhan. Dari Tuhan Yesus punya firman Tuhan, hafal dengan isi firman Tuhan. Saudara, saya harap ada ayat-ayat firman Tuhan walaupun tidak tepat persis ayat-ayatnya, tapi saudara paling tidak ingat ada firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Sering-sering membaca firman Tuhan, bahkan setiap hari, kemudian merenungkan, sering-sering lakukan itu sehingga firman Tuhan itu tersimpan, disimpan di dalam pikiran saudara, dan pada saatnya ada godaan, firman Tuhan itu melawan. Saudaraku, mari kita sadar, berjaga-jaga, lawan iblis dengan iman yang teguh. Tuhan Yesus, terima kasih mengingatkan kepada kami semua supaya kami sadar, eling. Di dunia ini kami mengalami banyak hal, mungkin penderitaan, bahkan mungkin kekayaan atau tekanan dari penguasa atau tekanan dari masyarakat sekitar. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kepada kami supaya kami sadar, berjaga-jaga, dan melawan dengan iman yang teguh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Mari kita sadar, berjaga-jaga, lawan dengan iman yang teguh. Tuhan memberkati saudara dan saya.